Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan kabar Anda hari ini baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Desa Gondo Mayit. Malam ini, izinkan saya memulai sebuah cerita yang pernah diceritain oleh seseorang yang menurut saya spesial karena saya udah kenal dia lama sekali. Meskipun gak pernah satu sekolah, satu kampus, satu pekerjaan, tapi saya udah nganggap dia abang kandung. Udah lama, seingat saya buat main ke kota pahlawan ini, salah satu kota yang jadi saksi perjuangan saya dulu buat nyari kerja serabutan. Dan hari ini saya balik lagi ke kota ini buat ketemu seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin saya kangen wejangan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, saya jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurut saya menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap saja cerita ini adalah cerita yang selalu saya ingat. Cerita tentang Desa Gondo Mayit. Desa gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari, seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Gila bagaimana? Saya bertanya penasaran. Bagaimana nggak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut menyaut membuat saya semakin penasaran. Sampai pandangan saya teralihkan. Mas Erik, sosok yang juga saya kenal akrab, datang, duduk dan memesan kopi. Di sini saya melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rik, ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah. Waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondo Mayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan, dan saya bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Masih diingat saja, sudah lupakan. Mendengar itu, saya pun langsung memohon. Sejujurnya, saya paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh saya sudah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik tampak ogah menceritakan, berbekal bujukan bahwa saya yang akan bayar kopi ditambah rokok untuk cerita ini. Saya pun menyanggupi. Disinilah saya melihat Mas Erik menunjuk sesuatu arah utara dari kota pahlawan ini. Saya mengernyitkan dahi. Kamu lihat daerah T, yang sebelah selatan Gunung P. Saya mengangguk. Di sanalah desa ini berada, dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi Ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di Universitas Taman Budaya Agung, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak, terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik, Ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas T, salah satu tempat untuk melatih stamina, karena medannya yang menanjak, dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru.
Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik, perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung, karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar, karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Sudah, begini saja Mar. Tinggalkan KTP di sini, tulis pesan bahwa kita sudah melaporkan. Lagian, kita nggak tahu kapan petusannya ada. Bimbang, itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat, hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar, tidak ada yang tahu kapan petuas itu akan kembali. Nekat Mas Damar dan Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Erik yang memulainya. Kalau kata mbahku, kalau nggak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijaga mulutnya. Tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Erik. Seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya. Namun, bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti disusul Erik. Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Apa? Ayam. Ayam, kata Erik mengulangi. Dengar tidak? Ada suara ayam. Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Gak ada. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini, Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak.
Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya, "Jiancok, bau bunga semboja." Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain, warnanya mencolok dengan kegelapan hutan putih. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar, sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan umumnya. Memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini, setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam, hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. "Ada apa, Rik?" "Nggak ada." Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. "Ada kuntilanak, Dam." Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada. Hampir 2 jam Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara rame itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini?
Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan sampai baru mereka sadar bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan. Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar nggak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. "Gimana, Mar? Bisa lanjut apa tidak?" Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot, nggak percaya atas apa yang dia lihat. "Jancok, kenapa dengan kamu ini?" tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam, wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu. "Nggak tahu, Rik." Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa testisnya si Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh, dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin, tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah, seperti sedang mengadakan pesta. Lalu keranda mayat yang dipanggul pun asing, biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayat itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit, dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri. Mas Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini. Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar nampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Weltuk. "Apa itu?" tanya Erik.
Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita, Waldo itu adalah demit lelembut penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya Mas Damar dikeplak area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena kesadaran itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak. Si nenek bercerita banyak hal, salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar jin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, "Wanggul apa, Mbah?" Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk, "Hantu yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah. Dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium?" Mas Erik pun mengatakannya, "Sembujo." Si nenek mengangguk, "Tidak apa-apa kalau sembujo. Kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya." Sebenarnya kata Mas Erik, bahasanya si nenek ini Jawa halus. Tapi karena saya nggak bisa pakai bahasa Jawa halus, langsung saya translate aja ya ke bahasa Indonesia. Mohon maaf. "Lalu bagaimana, Mbah? Sampai kapan saya akan diikuti?" "Biarkan saja. Nanti juga pergi sendiri," kata si Mbah. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa. Namun, desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. "Tidurkan dulu temanmu di situ." Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Damar tinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih nggak habis pikir, hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari, tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini, dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun, tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi, cukup membuat ngeri. Simbah keluar, di tangannya ada kendi. "Minum ini. Lalu pas minum, nanti menghadap ke selatan. Biar penyakitnya pergi ke selatan ya, Nak." Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. "Sekarang masuk rumah, jangan keluar dulu. Biar bencananya bisa pergi." Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balasado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik. Bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah, kaget bukan main, Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan.
semakin dipandang membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah nampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya, "Giliran mati saudara ilmu." Habis itu pintu ditutup, Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya, "Mau kemana, Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu, seperti ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa di sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit, yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan. Dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Jancuk lah. Batin Mas Erik seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Saya yang dengar Mas Erik cerita menatap bingung. Maksudnya gimana, Mas? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu itu kah? Mas Erik menghisap rokoknya lama, lalu mengangguk. Gak mungkin kata saya mencoba berkilah. Namun sanggahan saya hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam, matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Saya nggak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Gimana sih maksudnya? Itu anak sudah mati apa belum sebenarnya? Mas Erik masih diam lama, kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari, ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi? Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran testisnya belum normal.
namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar terdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah masih gelap. Ucapnya dalam hati, artinya satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciuminya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala. Sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan, pelan, pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya, namun perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih, tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri, ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun, Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama, sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat. Menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku, tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakannya, Mas Damar masih mematung, ketakutan benar-benar mengeraskan sarafnya. Hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat Simbah mencengkeram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak. Nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar.
Bahkan hingga saat ini, Mas Erik baru sadar sedari tadi Simbah tidak kelihatan. Padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa gila. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini. Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sedia kala, seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. Nak, kamarnya sudah disiapkan. Mau tidak mau mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasa atau tikar anyaman sebagai alasnya. Namun mereka sepakat, keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara ayam yang pernah terdengar. Mas Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Sampai Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. Mar, dengar apa tidak? Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik. Sampai akhirnya ia mengatakan, Rik, kamu percaya nggak sama pocong? Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. Aku pernah dengar, katanya, kalau dengar suara ayam, artinya ada pocong di dekat sini. Mar, akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. Desa ini gak beres. Ayo pergi saja. Testismu sudah gak apa-apa kan? Mendengar itu Mas Damar kemudian juga mengatakannya, Rik, sepertinya Simbah. Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana ia melihat wajah mengintip. Rik, ayo kita pergi saja dari sini. Ada apa? Di jendela. Di jendela. Mas Damar menunjuk ke arah jendela. Di jendela ada wajah Simbah. Kaget. Saat itu juga Mas Erik langsung mengemasi barang bawaannya, diikuti Mas Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun, baru saja membuka pintu kamar, di depannya Simbah berdiri. Wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. Mau kemana, nak? Mas Damarlah yang pertama maju. Mbah, mohon maaf, kami mau pulang. Pulang kemana? Ke rumah saya sendiri, Mbah. Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. Penyakitmu sudah sembuh kah, nak?
Mas Damar terdiam lama. Di sini Mas Erik yang kemudian maju. "Mbah, sebenarnya Anda itu siapa?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Desa Kondomayit, desa perenggut nyawa," kata Simbah dengan langkah tertatih mendekat Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur. "Sesiapa yang sudah masuk ke desa ini, ia tidak akan bisa keluar. Nurut saja sama ucapan saya." Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. "Kalian mendengar suara itu, Nak? Tahu artinya?" Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. "Pocong." Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah, setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal, di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, terjerembab di atas tanah dengan mata mendelik melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya dengan bibir yang komat kamit. Entah apa yang diucapkannya. Simbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar sesiapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sembari meracau. "Jiancuk, Jiancuk." Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat. Semakin menyengat, suara Rama yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. "Di belakang ada pintu, Rik," teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi, namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. "Ikut aku, Mar." Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka, kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? "Kain kafan, Rik, apa ada hubungannya?" Mas Erik terlihat bingung. Di kotak yang ada di dapur ada banyak kain kafan. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir sampai ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong.
Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damar lari yang mendengar suara-suara mereka. Tali pocong. Tali pocong. Dengar nggak, Rik? Dengar apa? Tali pocong. Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan, Mar. Tali pocong di mayatnya belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya di mana? Di sana. Itu ngapain pocong yang ngikutin gitu, Mas? Tanya saya yang penasaran. Mas Damar menatap saya, mencoba berpikir sebelum bilang, ini cuma asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui, kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar. Di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan ke kanan, sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun benak belukar dari naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi, pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat sekali. Sampai Mas Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal Mas Damar, kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Mas Erik, kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar sembari melihat ke sana kemari. Hingga Mas Erik menunjuk sesuatu, gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Di situ, mayat yang dikubur tadi. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Anjing, teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Lah, itu kan Simba, katanya. Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari meninggalkan Mas Damar yang baru sadar yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Simba yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi, lebih kuat, dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Jemput? Ada apa sih dengan hutan ini? Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo itu yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul.
Namun, setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelibat suara. Suara meraung keras sekali seperti suara macan. Tanpa memedulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluar pemuda setengah baya memandang mereka dengan tatapan curiga. "Kalian yang ninggalin KTP di pos?" Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor, tidak ada tahu satupun dari mereka, bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Bodoh, kalau mau naik ke puncak gunung, kenapa lewat sini? Kan bisa lewat Mojokerto. Sudah 2 jam mereka diceramai oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar, seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. "Masih hidup ya kalian-kalian ini?" Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. "Sudah, ceritakan saja. Kemana kalian selama 2 hari ini?" "Pak," kata Mas Damar, "ada desa ya Pak di sini." Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. "Ada," kata si bapak. Si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik ia bertanya, "Di mana ada desa Pak?" "Kalau di sini villa banyak Pak," kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. "Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini?" Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. "Syukur," kata si bapak. "Hutan ini memang angker. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu, pohon keramat yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondomayit." Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam, mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahnya, tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini. Dengan membawa jumlah orang ganjil, kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya 1 yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. "Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang?" Di sini Mas Damar awalnya bingung apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya. Dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu.
Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Mas Damar. Ajaibnya, testisnya yang membesar perlahan kembali normal. Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. "Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya?" Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap, "Sarti." "Sarti?" kata Mas Erik mengulangi. "Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang lain. Desa itu dimiliki oleh Simbah ini." "Simbah ini manusia dong, Pak?" Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul. Sebenarnya, cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris makanan, hingga pembawa balak atau sial bagi keluarga yang tidak disuka. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah, jauh di luar akal sehat ini, memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Malam itu, setelah selesai mendengar cerita itu, satu yang saya pelajari, pengalaman yang menimpa mereka benar-benar buat saya harus senantiasa waspada dimanapun kita berada. Ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.